Ifrim atau Kitab Ibrani pasal 1 ayat 1-14. Elohim, setelah berbicara dalam banyak kesempatan dan dengan berbagai cara pada zaman dahulu kepada para leluhur melalui para nabi. Pada masa terakhir ini Dia berbicara kepada kita di dalam Putra, yang telah Dia tetapkan sebagai ahli waris segala sesuatu, melaluinya pula, Dia telah menjadikan zaman-zaman. Dia yang merupakan pancaran kemuliaan dan karakter dari hakikatnya, dan yang menopang segala sesuatu dengan firman kuasanya, setelah mengerjakan penyucian dosa-dosa kita melalui dirinya, Dia duduk di sebelah kanan yang maha agung di tempat yang tinggi. Dengan menjadi jauh lebih tinggi daripada para malaikat, Dia telah mewarisi nama yang jauh lebih unggul daripada mereka. Sebab, kepada siapakah di antara para malaikat Dia pernah berkata, "Engkaulah putraku, hari ini aku telah memperanakkan engkau," dan lagi, "Aku akan menjadi bapa baginya, dan dia akan menjadi putra bagiku." Dan lagi, ketika Dia membawa putra sulung itu ke dalam dunia ini, Dia berkata, "Maka hendaklah seluruh malaikat Elohim menyembah kepadanya." Dan kepada para malaikat memang Dia berkata, "Siapakah yang menjadikan para malaikatnya sebagai roh, dan para pelayannya sebagai kobaran api?" Namun kepada Sang Putra, "Tahtamu, ya Elohim, sampai selama-lamanya. Tongkat kebenaran itulah tongkat kerajaanmu. Engkau mencintai kebenaran dan membenci kejahatan, karena itulah Elohim, Elohimmu, telah mengurapi engkau dengan minyak kesukaan melebihi mitra-mitramu. Dan, engkau, ya Tuhan, pada mulanya engkau telah meletakkan dasar bumi, dan langit adalah karya tanganmu. Mereka itu akan lenyap, tetapi engkau tetap ada, dan segalanya akan menjadi usang seperti jubah. Dan engkau akan menggulung mereka seperti kerudung, dan mereka akan diubah. Namun engkau tetap sama, dan tahun-tahunmu tidak akan berakhir." Dan kepada siapa di antara para malaikat Dia pernah berkata, "Duduklah di sebelah kananku, sampai aku membuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu." Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang beribadah, yang diutus untuk pelayanan sehubungan dengan mereka yang akan segera mewarisi keselamatan? Ifrim atau Kitab Ibrani pasal 2 ayat 1-18. Oleh sebab itu, kita seharusnya lebih lagi memberikan perhatian terhadap hal-hal yang telah didengar, supaya kita tidak akan terhanyut. Sebab jika firman yang telah diucapkan melalui para malaikat itu telah menjadi teguh, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan menerima balasan yang pantas, bagaimanakah kita akan luput, jika menyia-nyiakan keselamatan yang demikian besar, yang awalnya difirmankan oleh Tuhan, yang setelah menerimanya hal itu diteguhkan kepada kita oleh mereka yang mendengarnya. Karena Elohim turut bersaksi dengan tanda-tanda dan juga keajaiban-keajaiban dan berbagai mukjizat, bahkan dengan pembagian Roh Kudus sesuai dengan kehendaknya. Sebab bukan bagi para malaikat Dia telah menaklukkan dunia yang akan datang, yang tentangnya kita membicarakannya. Tetapi seseorang di suatu nas telah bersaksi sungguh-sungguh, ketika berkata, "Apakah manusia, sehingga engkau mengingatnya, atau anak manusia, sehingga engkau memedulikan dia? Engkau telah membuat dia sedikit lebih rendah daripada para malaikat, engkau telah memahkotai dia dengan kemuliaan dan hormat, dan engkau telah menempatkan dia di atas karya tanganmu. Engkau telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kakinya. Sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya, Dia tidak membiarkan satu hal pun yang tidak takluk kepadanya. Tetapi sekarang kita belum melihat segala sesuatu yang telah ditaklukkan kepadanya. Namun kita melihat Yeshua yang dimahkotai kemuliaan dan hormat, setelah dibuat sedikit lebih rendah daripada para malaikat melalui penderitaan kematian,
sehingga dalam anugerah Elohim dia dapat merasakan kematian ganti semua orang. Sebab, layaklah baginya, yang olehnya segala sesuatu dan melaluinya segala sesuatu ada, yang menuntun banyak anak ke dalam kemuliaan penguasa keselamatan mereka, melalui penderitaan-penderitaan untuk menyempurnakan. Sebab, baik dia yang menguduskan maupun mereka yang dikuduskan, semuanya berasal dari satu, karena alasan itulah, dia tidak malu menyebut mereka saudara-saudara. Ketika berkata, "Aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku, aku akan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat." Dan lagi, "Aku akan menaruh kepercayaan atasnya." Dan lagi, "Lihatlah, aku dan anak-anak kecil yang telah Elohim berikan kepadaku." Selanjutnya, karena anak-anak kecil itu telah memiliki persekutuan daging dan darah, maka dia sendiri dengan cara yang sama telah ambil bagian dalam hal yang sama, sehingga melalui kematian, dia dapat memusnahkan dia yang memiliki kekuasaan atas maut, yaitu si iblis. Bahkan dia dapat membebaskan mereka, siapa saja yang menjadi korban perbudakan dalam ketakutan akan kematian di sepanjang hidupnya. Sebab sesungguhnya, dia menaruh perhatian bukan terhadap para malaikat, sebaliknya, dia menaruh perhatian terhadap keturunan Abraham. Itulah sebabnya, dalam segala hal dia harus dijadikan sama dengan saudara-saudara, supaya dia dapat menjadi seorang imam besar yang penuh kemurahan dan yang setia terhadap Elohim, sehingga dosa-dosa umat dapat diperdamaikan. Sebab olehnya, dia sendiri telah menderita ketika dicobai, dengan demikian dia mampu menolong mereka yang sedang dicobai. Ifrim atau Kitab Ibrani pasal 3 ayat 1-19. Oleh karena itu hai saudara-saudara yang kudus, yang menjadi mitra panggilan surgawi, pandanglah Rasul dan Imam besar pengakuan kita, Hamasiah Yeshua, yang setia kepada Dia yang telah menetapkannya, sebagaimana juga Musa dalam keseluruhan baitnya. Sebab dia ini telah dianggap layak akan kemuliaan yang lebih besar daripada Musa, sama seperti seseorang yang telah membangun rumah memiliki kehormatan lebih daripada rumah itu. Sebab setiap rumah dibangun oleh seseorang, dan Dia yang telah membangun segala sesuatu adalah Elohim. Dan Musa benar-benar setia di dalam seluruh baitnya seperti seorang pelayan, sebagai suatu kesaksian yang akan dipercakapkan. Tetapi Hamasiah selaku putra atas baitnya, yang baitnya itu adalah kita, hanya apabila kita memegang teguh keyakinan dan kemegahan pengharapan itu sampai pada akhirnya. Oleh karena itu, sebagaimana Roh Kudus berkata, hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam pemberontakan, seperti pada waktu pencobaan di padang gurun. Tempat para leluhurmu telah mencobai aku, mereka telah menguji aku, bahkan telah menyaksikan perbuatan-perbuatanku 40 tahun. Sebab itu aku muak terhadap generasi itu dan berkata, mereka senantiasa tersesat dalam hatinya, dan mereka tidak memahami jalan-jalanku. Maka dalam geramku aku telah bersumpah, sekali-kali mereka tidak akan masuk ke dalam perhentianku. Perhatikanlah, hai saudara-saudara, supaya jangan sampai ada dalam seorang pun dari kamu suatu hati yang jahat berupa ketidakpercayaan, sehingga berpaling dari Elohim yang hidup. Tetapi teguhkanlah dirimu setiap hari, selama masih dikatakan, hari ini, supaya jangan ada seorang pun dari antara kamu dikeraskan hatinya oleh tipu daya dosa. Sebab, kita telah dijadikan mitra-mitra Hamasiah, jika saja kita dapat teguh berpegang sampai akhir pada keyakinan semula. Di dalamnya dikatakan, hari ini, jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu, seperti di dalam pemberontakan itu.
Sebab, beberapa orang yang telah mendengar, mereka justru menghasut, sekalipun bukan semua orang yang telah keluar dari Mesir melalui Musa. Dan kepada siapakah dia murka selama 40 tahun? Bukankah kepada mereka yang telah berdosa, yang mayatnya bergelimpangan di padang gurun? Dan terhadap siapa dia telah bersumpah bahwa mereka tidak akan masuk ke dalam tempat perhentiannya, selain terhadap mereka yang tidak taat. Maka kita melihat, bahwa mereka tidak dapat masuk karena ketidakpercayaan. Ifrim atau Kitab Ibrani pasal 4 ayat 1-16. Karena itu biarlah kita menjadi takut terhadap janji yang ditinggalkan untuk masuk ke dalam perhentiannya, supaya jangan ada seseorang pun di antara kamu yang dianggap kurang memenuhinya. Sebab, kita juga yang telah diinjili adalah sama seperti mereka, tetapi firman dari pemberitaan itu tidak menguntungkan mereka karena tidak dipadukan dengan iman pada mereka yang telah mendengarkan. Sebab, kita sedang masuk ke dalam perhentian orang-orang yang percaya, seperti yang telah dia katakan, maka dalam geramku aku telah bersumpah, sekali-kali mereka tidak akan masuk ke dalam perhentianku, meskipun pekerjaan-pekerjaan itu sudah digenapkan sejak permulaan dunia. Sebab dia pernah berfirman di suatu nas tentang hari ketujuh, demikian, maka Elohim beristirahat pada hari ketujuh dari segala pekerjaannya. Dan lagi dalam nas itu, sekali-kali mereka tidak akan masuk ke dalam perhentianku. Jadi kemudian, hal itu ditinggalkan supaya beberapa orang dapat masuk ke dalamnya, tetapi mereka yang terlebih dulu diinjili, mereka gagal masuk oleh karena ketidaktaatan. Lagi, dia menetapkan suatu hari ini, dengan berfirman melalui Daud, setelah sekian lama waktunya, sama seperti yang telah difirmankan, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Sebab, jika Yosua telah memberi mereka perhentian, maka dia tidak akan berbicara tentang hari yang lain sesudah hal-hal itu. Jadi, masih ditinggalkan suatu sabat perhentian bagi umat Elohim. Sebab, siapa yang masuk ke dalam perhentiannya, maka dia telah berhenti dari pekerjaan-pekerjaannya, sama seperti Elohim dari pekerjaan-pekerjaannya. Oleh karena itu, biarlah kita bergegas untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan ada seorang pun yang jatuh ke dalam contoh yang sama dari ketidaktaatan. Sebab, firman Elohimlah yang hidup dan berkuasa dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun, juga sanggup membelah hingga terpisahnya jiwa dan roh serta sendi-sendi dan sum-sum, bahkan sanggup membedakan pikiran-pikiran dan niat-niat hati. Dan, tidak ada makhluk yang tersembunyi di hadapannya, sebaliknya, segala sesuatu telanjang dan terbuka di mata Dia yang kepadanya ada pertanggungjawaban kita. Selanjutnya, karena mempunyai seorang imam besar yang agung yang telah melintasi langit, yaitu Yeshua Putra Elohim, maka kita dapat berpegang teguh akan pengakuan itu. Sebab kita tidak memiliki imam besar yang tidak berkuasa untuk bersimpati terhadap kelemahan-kelemahan kita, sebaliknya, yang telah dicobai dalam segala hal, sesuai dengan rupa kita, dengan tanpa dosa. Sebab itu, kita dapat menghampiri takhta anugerah dengan keyakinan, supaya kita dapat menerima rahmat dan dapat menemukan anugerah untuk pertolongan yang tepat waktu. Ifrim atau Kitab Ibrani pasal 5 ayat 1-14. Sebab, setiap imam besar yang diangkat dari antara manusia, dia ditetapkan mewakili manusia terhadap Elohim, supaya dia dapat mempersembahkan baik persembahan-persembahan maupun kurban-kurban demi dosa. Agar mampu berbelas kasihan kepada mereka yang tidak paham dan yang tersesat, sebab dia sendiri juga dilingkupi kelemahan. Dan karena hal itulah dia wajib mempersembahkan demi dosa,
sama seperti yang berkenaan dengan umat, demikian pula yang berkenaan dengan dirinya sendiri. Dan tidak ada seorang pun yang mengambil kehormatan bagi dirinya sendiri, kecuali dia yang dipanggil oleh Elohim, sebagaimana pula Harun. Demikian pula Hamasyah, tidak memuliakan dirinya sendiri untuk menjadi imam besar, melainkan dia yang telah berfirman kepadanya, "Engkaulah putraku, pada hari ini aku telah memperanakkan engkau." Sebagaimana dia juga berfirman di dalam nas yang lain, "Engkau adalah imam untuk selamanya menurut peraturan Melkisedek." Dia yang dalam hari-hari jasmaninya mempersembahkan dan telah didengarkan dari kesalehannya, baik doa maupun permohonan dengan ratap tangis dan air mata, kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari kematian. Sekalipun dengan menjadi seorang putra, dia telah belajar melalui apa yang pernah dia derita, ketaatan. Dan setelah disempurnakan, dia menjadi sumber keselamatan kekal bagi mereka yang menaati dia. Dengan ditunjuk sebagai imam besar oleh Elohim, menurut peraturan Melkisedek. Mengenai dia, ada banyak perkara pada kami, dan sulit untuk dikatakan, karena kamu telah menjadi lamban dalam pendengaran. Sebab, sekalipun menurut waktu seharusnya menjadi para pengajar, kamu masih lagi punya kebutuhan untuk orang mengajari beberapa dari kamu prinsip-prinsip dasar firman Elohim, dan kamu telah menjadi orang yang mempunyai kebutuhan akan susu dan bukan makanan keras. Sebab, setiap orang yang masih hidup dari susu, tidak cakap di dalam firman kebenaran, karena ia masih kanak-kanak. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang memiliki kepekaan yang terlatih melalui kebiasaan untuk membedakan yang baik dan yang jahat. Ifrim atau Kitab Ibrani pasal 6 ayat 1-20. Karena itu, dengan membiarkan firman Hamasyah yang awal, kita dapat dibawa menuju kesempurnaan, dengan tidak lagi meletakkan dasar tentang pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang mati dan tentang iman kepada Elohim. Tentang ajaran baptisan-baptisan dan penumpangan tangan dan kebangkitan yang mati dan hukuman kekal. Dan kita akan melakukan hal ini, hanya jika Elohim mengizinkan. Sebab, mustahillah orang-orang yang satu kali pernah diterangi, yang merasakan karunia surgawi, dan yang menjadi mitra Roh Kudus. Dan yang mengecap firman Elohim yang baik, serta mukjizat-mukjizat masa yang akan datang. Lalu ketika murtad, memperbarui diri lagi dalam pertobatan dengan menyalibkan kembali putra Elohim ganti diri mereka dan menghinanya di muka umum. Sebab, tanah yang menyerap air hujan yang sering turun ke atasnya, dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna baginya karena dia pun tergarap, ia sedang berbagi berkat dari Elohim. Tetapi ketika menghasilkan semak duri dan belukar yang tidak berharga, maka ia dekat pada kutub yang akhirnya menuju pembakaran. Namun mengenai kamu, hai yang terkasih, kami telah diyakinkan akan hal-hal yang lebih baik, bahkan hal-hal yang termasuk keselamatan, kalaupun kita mengatakan demikian. Sebab Elohim bukannya tidak adil, sehingga dia melupakan pekerjaanmu dan jerih payah kasih yang telah kamu perlihatkan demi namanya, dengan telah melayani orang-orang kudus dan dengan terus melayani. Namun kami menginginkan, setiap kamu memperlihatkan ketekunan yang sama terhadap kepastian pengharapan sampai pada akhirnya. Supaya kamu tidak lamban, melainkan menjadi para peneladan yang mewarisi janji-janji melalui iman dan kesabaran. Sebab Elohim, ketika berjanji kepada Abraham, karena dia tidak mempunyai apapun yang lebih agung untuk bersumpah, maka dia bersumpah demi dirinya sendiri. Sambil berkata, ketika memberkati, sesungguhnya aku akan memberkati engkau, dan ketika melipat gandakan, aku akan melipat gandakan engkau.
Maka demikianlah, dengan bersabar, ia telah memperoleh janji itu. Sebab manusia memang bersumpah demi sesuatu yang lebih tinggi, dan bagi mereka sumpah itu sebagai penegasan yang terakhir dari segala perbantahan. Dalam kelimpahannya lah, Elohim, yang bermaksud memperlihatkan kepada para ahli waris janji dari rencananya yang tidak berubah, menjamin dengan sebuah sumpah, agar oleh dua kenyataan yang tidak dapat berubah, yang dengannya mustahil Elohim berdusta, kita yang mencari perlindungan untuk menggenggam pengharapan yang disediakan sebelumnya, boleh mendapatkan penghiburan yang kuat. Yang kita dapatkan seperti sebuah jangkar bagi jiwa, yang pasti dan juga teguh, dan yang masuk ke bagian dalam dari tabir. Ke tempat Yeshua masuk, sebagai perintis bagi kita, ketika menjadi imam besar sampai selamanya menurut peraturan Melkisedek. Ifrim atau Kitab Ibrani pasal 7 ayat 1-28. Sebab Melkisedek inilah Raja Salem, Imam Elohim yang Maha Tinggi, yang menyongsong Abraham ketika kembali dari penaklukan raja-raja, dan yang memberkati dia. Kepadanya juga Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Yang di satu sisi pertama-tama ditafsirkan sebagai Raja Kebenaran, kemudian di sisi lain juga sebagai Raja Salem, yang artinya Raja Damai. Dia tanpa ayah, tanpa ibu, tanpa silsilah, juga tanpa permulaan waktu, dan tanpa mempunyai akhir kehidupan, namun karena dijadikan serupa putra Elohim, dia tetap tinggal sebagai imam sampai seterusnya. Dan lihatlah betapa besarnya dia ini, yang kepadanya Abraham, leluhur itu, bahkan memberikan 1/10 dari jarahannya. Dan sesungguhnya, mereka dari antara anak-anak Lewi yang menerima jabatan imam, mereka memiliki perintah untuk mengumpulkan persepuluhan umat menurut Torah. Mereka adalah saudara-saudaranya, meskipun berasal dari kandung benih Abraham. Namun dia yang tidak segaris silsilah dengan mereka, dia telah mengumpulkan persepuluhan Abraham, dan dia telah memberkati dia yang memiliki janji-janji itu. Dan tanpa segala pertentangan, yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi. Dan di sini, sesungguhnya manusia-manusia yang mati, mereka menerima persepuluhan, namun di sana, disampaikan kesaksian, bahwa dia hidup. Dan sebagaimana firman mengatakan, melalui Abraham, Lewi yang menerima persepuluhan pun dipungut persepuluhan. Sebab ia masih berada di dalam kandung benih leluhurnya, ketika Melkisedek menyongsongnya. Selanjutnya, jika memang kesempurnaan adalah melalui keimaman Lewi karena atas dasar itulah umat telah menerima Torah, apa perlunya lagi muncul seorang imam yang lain menurut peraturan Melkisedek dan tidak dikatakan menurut peraturan Harun. Sebab ketika keimaman diubah, maka akan terjadi perubahan Torah karena kebutuhan. Sebab dia yang atasnya hal-hal ini disebutkan, dia termasuk dalam suku yang lain, yang daripadanya tidak ada seorang pun yang pernah memberi perhatian kepada mezbah. Sebab sudah jelas bahwa Tuhan kita berasal dari Yehuda, yang mengenai suku ini Musa tidak pernah mengatakan apapun mengenai keimaman. Dan hal itu jauh lebih nyata lagi, jika dimunculkan seorang imam lain menurut keserupaan Melkisedek, yang dijadikan bukan berdasarkan Torah dari perintah yang bersifat kedagingan, melainkan berdasarkan kuasa kehidupan yang tak berkesudahan. Sebab dia memberi kesaksian, engkau adalah imam untuk selamanya menurut peraturan Melkisedek. Sebab memang terjadi sebuah pembatalan dari perintah yang lemah dan tidak bermanfaat yang dikeluarkan sebelumnya melalui dia. Sebab Torah tidak menyempurnakan suatu pun, selain sebuah perkenalan akan suatu pengharapan yang lebih baik, yang melaluinya kita mendekat kepada Elohim.
Dan karena hal ini seperti tidak terjadi tanpa sumpah. Sebab memang mereka menjadi imam tanpa sumpah, tetapi dia dengan sumpah, melalui dia yang berfirman kepadanya, Yahweh telah bersumpah dan dia tidak akan menyesal, engkau adalah imam untuk selamanya menurut peraturan Melkisedek. Sedemikian besar itulah Yeshua telah menjadi jaminan dari sebuah perjanjian yang lebih kuat. Dan mereka yang menjadi imam memang ada banyak, sebab untuk melanjutkannya mereka terhalang oleh kematian. Namun, dia mempunyai keimaman yang tidak dapat beralih, karena dia tinggal tetap untuk selamanya. Dan karena itu, dia berkuasa untuk menyelamatkan dengan sempurna mereka yang datang mendekat kepada Elohim, melalui dia yang hidup senantiasa untuk menjadi pengantara bagi mereka. Sebab imam besar seperti itulah yang sesuai bagi kita, yang kudus, tanpa salah, tanpa cacat, yang terpisah dari orang-orang berdosa, dan lebih tinggi daripada langit yang telah ada. Yang tidak mempunyai keperluan sehari-hari sama seperti imam-imam besar sebelumnya, mempersembahkan kurban ganti dosa-dosanya sendiri, kemudian ganti dosa-dosa umat. Sebab dia telah melakukan hal itu sekali untuk selamanya, dengan mempersembahkan dirinya sendiri. Sebab Torah menetapkan manusia sebagai imam-imam besar yang mempunyai kelemahan, tetapi firman sumpah yang sesudah Torah, menetapkan putra yang menjadikan dirinya sempurna sampai selamanya. Ifrim atau Kitab Ibrani pasal 8 ayat 1-13. Dan, kesimpulan atas hal-hal yang telah dibicarakan itu ialah, kita mempunyai seorang imam besar yang sedemikian itu, yang duduk di sebelah kanan takhta yang maha agung di surga. Seorang pelayan dari ruang kudus dan tabernakel sejati, yang telah Yahweh bangun, dan bukan manusia. Sebab, setiap imam besar ditetapkan untuk mempersembahkan baik persembahan maupun kurban, karena itu dia juga perlu mempunyai sesuatu yang dapat dia persembahkan. Sebab, jika memang dia ada di bumi, dia tidak akan menjadi seorang imam, karena ada para imam yang mempersembahkan persembahan menurut Torah, yang beribadah menurut contoh dan bayangan dari hal-hal surgawi, sama seperti Musa telah diperintahkan, ketika akan segera mendirikan tabernakel, sebab dia berfirman, perhatikanlah, agar engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah diperlihatkan kepadamu di atas gunung itu. Tetapi, sekarang dia telah beroleh ibadah yang lebih agung, karena bagaimanapun juga dia adalah pengantara dari perjanjian yang lebih baik yang telah disahkan dengan janji-janji yang lebih baik. Sebab jika yang pertama itu tidaklah bercacat, maka tidak akan dicari lagi sebuah tempat untuk yang kedua. Sebab setelah ditemukan kesalahan pada mereka, dia berfirman, lihatlah, hari-harinya tiba, Yahweh berfirman, dan aku akan mengadakan perjanjian baru atas keluarga Israel dan atas keluarga Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah aku buat dengan leluhur mereka pada hari tatkala aku menggenggam tangan mereka untuk mengeluarkan mereka dari tanah Mesir, yang karena mereka tidak tetap tinggal dalam perjanjianku, aku pun telah mengabaikan mereka, Yahweh berfirman. Karena inilah perjanjian yang ingin aku buat dengan keluarga Israel sesudah hari-hari itu, Yahweh berfirman, untuk memberikan hukum-hukumku ke dalam akal budi mereka dan aku akan menuliskannya pada hati mereka dan aku akan menjadi Elohim bagi mereka, dan mereka akan menjadi umat bagiku. Dan mereka sekali-kali tidak akan lagi mengajar tiap-tiap sesamanya dan tiap-tiap saudaranya, dengan mengatakan, kenallah Yahweh. Sebab semua orang, dari yang kecil di antara mereka hingga yang besar di antara mereka, akan mengenal aku. Sebab aku akan berbelas kasihan atas ketidakbenaran mereka, dan aku sama sekali tidak akan mengingat lagi dosa-dosa mereka dan kejahatan-kejahatan mereka.
Dengan mengatakan, yang baru, dia telah membuat yang pertama menjadi usang. Dan apa yang menjadi usang dan menjadi tua, sudah dekat pada kemusnahannya. Ifrim atau Kitab Ibrani pasal 9 ayat 1-28. Selanjutnya, memang perjanjian yang pertama pun mempunyai peraturan-peraturan ibadah dan ruang kudus duniawinya. Sebab tabernakel sudah dipersiapkan, pertama yang di dalamnya ada kaki pelita dan meja dan roti sajian, bagian ini disebut ruang kudus. Dan kedua, bagian tabernakel yang ada di belakang tabir, yang disebut ruang maha kudus, yang berisi pedupaan dari emas dan tabut perjanjian yang semua sisinya disalut dengan emas, yang di dalamnya terdapat buli-buli dari emas yang berisi mana, dan tongkat Harun yang bertunas, serta loh-loh perjanjian. Dan di atasnya ada kerup-kerup kemuliaan yang menaungi tutup pendamaian, yang tentang ini sekarang bukan waktunya untuk menyebutkannya secara terinci. Dan setelah hal-hal itu dipersiapkan sedemikian rupa, imam-imam memang senantiasa memasuki bagian pertama tabernakel itu untuk melaksanakan ibadah. Tetapi ke dalam bagian yang kedua, hanya imam besar, sekali setahun, bukan tanpa darah, yang ia persembahkan ganti dirinya sendiri dan ganti dosa-dosa pelanggaran umat. Roh Kuduslah yang menjelaskan hal ini, bahwa jalan ke tempat Maha Kudus belum dinyatakan selama tabernakel yang pertama itu masih berdiri. Yang merupakan kiasan untuk waktu yang berjalan sekarang, yang di dalamnya persembahan-persembahan dan juga kurban-kurban dipersembahkan sekalipun secara hati nurani tidak dapat menyempurnakan orang yang beribadah. Yang hanya menyangkut hal-hal makanan dan minuman dan berbagai macam pembasuhan serta peraturan-peraturan jasmani yang dibebankan atas mereka hingga waktu pembaruan. Tetapi Hamasyah, yang datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan segera datang, melalui tabernakel yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang tidak dibuat oleh tangan manusia, itu artinya bukan termasuk ciptaan. Bahkan dia telah masuk sekali untuk selamanya ke dalam tempat Maha Kudus untuk memperoleh penebusan kekal, tidak dengan darah domba jantan dan anak lembu, melainkan dengan darahnya sendiri. Sebab jika darah domba jantan dan lembu jantan, serta abu lembu muda yang memerciki mereka yang najis itu, dapat menguduskan sehingga suci secara lahiriah. Betapa lebihnya darah Hamasyah, yang melalui roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri tanpa cacat kepada Elohim, akan menyucikan hati nuranimu dari perbuatan-perbuatan yang mati, untuk beribadah kepada Elohim yang hidup. Dan karena itulah dia menjadi pengantara dari suatu perjanjian yang baru, sehingga, melalui kematian yang telah terjadi untuk penebusan akibat pelanggaran-pelanggaran di bawah perjanjian yang pertama, mereka yang telah dipanggil, boleh menerima janji warisan yang kekal. Sebab di mana ada wasiat, kematian orang yang membagi warisan itu harus dipastikan. Sebab, sebuah wasiat adalah sah atas mereka yang meninggal, karena selama orang yang membaginya masih hidup, hal itu tidak memiliki kekuatan. Demikianlah, maka wasiat yang pertama itu tidak disahkan tanpa darah. Karena semua perintah yang telah diucapkan oleh Musa sesuai Torah kepada seluruh umat itu harus dengan membawa darah anak lembu dan domba jantan beserta air dan bulu domba merah serta hisop, ia sendiri harus memerciki baik kitab maupun seluruh umat itu. Dengan mengatakan, inilah darah perjanjian yang telah Elohim perintahkan kepada kamu. Dan dia memerciki dengan darah, baik tabernakel maupun seluruh peralatan ibadah secara demikian. Dan hampir segala sesuatu disucikan dengan darah menurut Torah, dan tanpa penumpahan darah, pengampunan tidak terjadi. Oleh karena itu,
Memang suatu keharusan bahwa tiruan-tiruan dari hal-hal yang ada di surga ditahirkan dengan hal-hal ini, namun hal-hal surgawi itu sendiri, dengan kurban-kurban yang lebih baik daripada hal-hal ini. Sebab Hamasyah telah masuk bukannya ke dalam ruang kudus yang dibuat oleh tangan manusia, yang mirip dengan yang asli, tetapi ke dalam surga itu sendiri, sehingga sekarang tampil di hadirat Elohim demi kita. Bukan supaya berkali-kali dia mempersembahkan dirinya sendiri, sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam ruang kudus dengan darah yang lain. Sebab, seharusnyalah dia berulang-ulang menderita, sejak permulaan dunia, tetapi sekarang sekali saja pada akhir zaman, dia telah dinyatakan sebagai penghapus dosa melalui pengorbanan dirinya. Dan sebagaimana ditetapkan atas manusia untuk mati satu kali saja, dan sesudah itu penghakiman. Demikian pula lah Hamasyah yang dikurbankan satu kali untuk menanggung dosa banyak orang, pada kali yang kedua, dengan tanpa dosa dia akan tampak kepada mereka yang menanti-nantikan dia untuk keselamatan. Ifrim atau Kitab Ibrani pasal 10 ayat 1-39. Sebab Torah, yang mengandung bayangan hal-hal yang baik yang akan segera datang, bukan semata-mata gambaran dari perkara-perkara itu, tidak pernah dapat menyempurnakan mereka yang datang setiap tahun dengan kurban-kurban yang sama yang mereka persembahkan secara terus-menerus. Karenanya, bukankah hal-hal itu akan berhenti dipersembahkan, berhubung mereka yang beribadah tidak seorang pun memiliki kesadaran akan dosa bahkan setelah sekali ditahirkan. Tetapi dengan hal-hal itu, setiap tahun selalu ada pengingat dosa-dosa. Sebab, mustahil darah lembu jantan dan kambing jantan menghapuskan dosa-dosa. Karena itu, ketika datang ke dunia ini dia berkata, kurban dan persembahan sajian tidak engkau ingini, tetapi sebuah tubuh telah engkau sediakan bagiku. Persembahan bakaran dan persembahan penghapus dosa tidak engkau pinta. Lalu aku berkata, lihatlah, aku datang dalam gulungan kitab telah tertulis tentang aku untuk melakukan kehendak-Mu, ya Elohim. Ketika di atas mengatakan, kurban dan persembahan sajian dan persembahan-persembahan bakaran dan persembahan penghapus dosa, apa saja yang dipersembahkan berdasarkan Torah, tidak engkau ingini bahkan tidak engkau pinta. Lalu dia berkata, lihatlah, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu, ya Elohim, maka dia meruntuhkan yang pertama supaya dia dapat menegakkan yang kedua. Yang dalam kehendaknya itu, kitalah yang telah dikuduskan melalui persembahan tubuh Yeshua Hamasyah, sekali untuk selamanya. Dan sesungguhnya, setiap imam berdiri tiap-tiap hari untuk menyelenggarakan ibadah dan berulang-ulang mempersembahkan kurban-kurban yang sama yang tidak pernah dapat menghapuskan dosa-dosa. Namun dia, sesudah mempersembahkan satu kurban karena dosa-dosa, dia duduk di sebelah kanan Elohim untuk selamanya. Selebihnya, sambil menanti sampai para musuhnya telah diletakkan sebagai tumpuan kakinya. Sebab, oleh satu persembahan dia telah menyempurnakan mereka yang dikuduskan, sampai selamanya. Dan Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita, karena bersamaan dengan itu, dia mengatakan sebelumnya, inilah perjanjian yang akan aku buat dengan mereka sesudah waktu itu, Yahweh berfirman, seraya memberikan Torahku ke dalam hati mereka, aku juga akan menuliskannya pada akal budi mereka. Dan aku sekali-kali tidak akan mengingat lagi dosa-dosa mereka dan kejahatan-kejahatan mereka. Dan di mana ada pengampunan terhadap hal-hal itu, di sana tidak ada lagi persembahan penghapus dosa. Oleh karena itu hai saudara-saudara, dengan memiliki keyakinan dalam darah Yeshua, sebagai jalan masuk ke ruang Maha Kudus, yang telah Dia bukakan bagi kita sebagai jalan yang baru dan yang hidup, melalui tabir,
yaitu tubuhnya sendiri. Dan karena memiliki seorang imam besar atas Bait Elohim, marilah kita mendekat dengan hati yang tulus, dalam jaminan penuh dari iman, setelah hati kita dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita memegang teguh pengakuan pengharapan yang tiada terombang-ambing, karena Dia yang berjanji adalah setia. Dan marilah kita memerhatikan seorang terhadap yang lain sebagai dorongan kasih dan perbuatan baik. Dengan tidak mengabaikan pertemuan ibadah kita sendiri sebagaimana kebiasaan beberapa orang, malah sebaliknya semakin saling menasihati sebagaimana kamu melihat harinya sudah semakin mendekat. Sebab, apabila kita dengan sengaja berbuat dosa, sesudah menerima pengetahuan penuh akan kebenaran, maka bagi dosa itu tidak ada lagi tersedia pengorbanan, melainkan suatu gambaran masa depan yang menakutkan tentang penghakiman dan kecemburuan yang menyala-nyala yang akan segera melahap para penentang. Seseorang yang menolak Torah Musa, mati tanpa belas kasihan atas dasar 2 atau 3 orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang telah menginjak-injak putra Elohim dan menganggap najis darah perjanjian serta menghina roh anugerah yang olehnya dia telah dikuduskan. Sebab kita telah mengenal Dia yang mengatakan, "Pembalasan adalah hakku, aku akan mengganjar," Yahweh berfirman. Dan lagi, Yahweh akan menghakimi umatnya. Mengerikan, jika jatuh ke dalam tangan Elohim yang hidup. Namun ingatlah hari-hari yang lalu, yang di dalamnya, setelah diterangi, kamu tabah menanggung banyak pergumulan penderitaan. Di satu sisi, dalam hinaan dan juga kesukaran ketika dipermalukan, di sisi lain, ketika menjadi sekutu mereka yang diperlakukan sedemikian. Sebab, kamu juga telah bersimpati denganku dalam belenggu-belengguku dan kamu menerima dengan sukacita ketika milikmu menjadi jarahan, karena mengetahui bahwa dalam dirimu sendiri ada harta benda yang lebih baik dan yang lebih menetap di surga. Sebab itu, hendaklah kamu tidak membuang keyakinanmu, karena ia mengandung upah yang besar. Sebab kamu memerlukan ketabahan, supaya setelah melakukan kehendak Elohim, kamu dapat menerima janji itu. Sebab tinggal sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, Dia yang datang akan segera tiba, dan Dia tidak akan menunda. Tetapi orang benar akan hidup oleh iman, dan jika dia murtad, jiwaku tidak akan berkenan kepadanya. Tetapi kita tidak termasuk orang yang bersegera kepada kebinasaan, melainkan orang yang beriman dalam keterpeliharaan jiwa. Ifrim atau Kitab Ibrani pasal 11 ayat 1-40. Dan, iman adalah dasar dari perkara-perkara yang diharapkan, bukti dari hal-hal yang tidak kelihatan. Sebab dalam hal inilah para leluhur telah dijadikan kesaksian. Dengan iman kita mengerti bahwa zaman-zaman telah dipersiapkan oleh firman Elohim, sehingga hal-hal yang kelihatan tidaklah berasal dari apa yang nyata. Dengan iman Habel telah mempersembahkan kepada Elohim kurban yang lebih baik daripada Kain, olehnya dia telah dijadikan kesaksian sebagai orang yang benar ketika Elohim memberi persetujuan atas persembahannya itu, dan melalui hal itu, ia masih berbicara sesudah meninggal. Dengan iman Henoh telah diangkat sehingga tidak melihat kematian, dan dia tidak ditemukan, karena Elohim telah mengangkatnya, sebab sebelum pengangkatannya, dia telah dijadikan kesaksian untuk menjadi berkenan kepada Elohim. Namun tanpa iman, mustahil untuk menjadi berkenan. Sebab siapa yang mendekat kepada Elohim, ia harus percaya bahwa Dia ada, dan bahwa Dia adalah pemberi upah kepada mereka yang sungguh-sungguh mencari Dia. Dengan iman Nuh mempersiapkan bahtera untuk keselamatan keluarganya,
ketika diperingatkan tentang hal-hal yang belum kelihatan karena digerakkan oleh rasa gentar, olehnya dia telah menghukum dunia dan menjadi pewaris kebenaran sesuai dengan imannya. Dengan iman, ketika dipanggil keluar, Abraham taat untuk pergi ke tempat yang akan segera dia terima sebagai milik pusaka, dan dia pergi dengan tidak mengetahui kemana dia pergi. Dengan iman, dia hidup sebagai orang asing di tanah perjanjian seperti di negeri asing, dengan tinggal di dalam kemah-kemah bersama Ishak dan Yakub, sesama pewaris dari janji yang sama. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai fondasi-fondasi, yang perancang dan pembangunnya ialah Elohim. Dengan iman juga, Sarah sendiri telah menerima kekuatan sebagai dasar pembenihan. Dan dia telah melahirkan di saat usia lanjutnya, karena dia menganggap dia yang berjanji itu setia. Karena itu pula, dari satu orang, dan orang inilah yang telah dinyatakan mati pucuk, mereka yang sama seperti bintang-bintang di langit dalam jumlahnya dan seperti pasir di tepi pantai laut yang tidak terhitung, telah dilahirkan. Dalam iman mereka semua ini telah meninggal sebagai orang-orang yang tidak menerima janji-janji itu, melainkan sebagai orang-orang yang melihat hal-hal itu dari jauh dan diyakinkan olehnya juga menyalaminya bahkan mengakui bahwa mereka adalah orang-orang asing dan para pengembara di bumi. Sebab mereka yang berkata seperti itu, mereka menyatakan bahwa mereka sedang mendambakan suatu tanah air. Dan memang, jika mereka mengingat-ingat tempat itu, yang dari dalamnya mereka telah keluar, mereka punya kesempatan untuk kembali. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, itulah tanah air surgawi. Karena itu Elohim tidak malu akan mereka, untuk dipanggil Elohim mereka, karena dia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Dengan iman, ketika diuji, Abraham telah mempersembahkan Ishak, dia mempersembahkan anak tunggalnya yang telah menerima janji-janji itu pula. Yang tentangnya telah dikatakan, di dalam Isyaklah, benihmu akan disebut. Karena menganggap bahwa Elohim itu sanggup juga untuk membangkitkan dari antara orang mati, dari sanalah juga secara kiasan dia telah menerimanya kembali. Dengan iman mengenai hal-hal yang akan datang, Ishak memberkati Yakub dan Esau. Dengan iman, ketika hampir meninggal, Yakub memberkati masing-masing anak-anak Yusuf, dan bersujud pada ujung tongkatnya. Dengan iman, ketika hampir meninggal, Yusuf mengingatkan mengenai keluarnya Bani Israel, dan dia memberi perintah mengenai tulang belulangnya. Dengan iman, setelah dilahirkan, Musa disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya, karena mereka melihat bayi itu elok, dan mereka tidak takut akan perintah raja. Dengan iman, setelah menjadi besar, Musa menolak disebut anak putri Firaun. Dengan lebih memilih untuk menderita sengsara bersama umat Elohim daripada untuk sementara merasakan kenikmatan dosa. Karena menganggap kehinaan Hamasyah lebih besar kekayaannya daripada harta benda di Mesir, sebab ia memandang kepada upah. Dengan iman dia meninggalkan Mesir, dengan tidak takut akan murka raja, dia tabah karena seakan-akan sedang melihat dia yang tidak kelihatan. Dengan iman, dia melaksanakan Paskah dan pemercikan darah, supaya yang membinasakan anak-anak sulung tidak menyentuh mereka. Dengan iman, mereka menyeberangi Laut Merah seperti melewati tanah kering, yang ketika mencoba usaha itu orang-orang Mesir ditenggelamkan. Dengan iman, tembok-tembok Yerikho telah runtuh, setelah dikelilingi selama 7 hari. Dengan iman, Rahab si pelacur, tidak turut binasa bersama orang-orang yang tidak percaya, karena dia telah menyambut para pengintai itu dengan damai. Dan, apa lagi yang harus aku sebutkan?
Sebab waktu akan meninggalkan aku bila mana menceritakan tentang Gideon, Barak, dan juga Simson serta Yefta, juga Daud dan Samuel, dan para nabi. Yang melalui iman mereka telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh janji-janji, menutup mulut-mulut singa, memadamkan kedahsyatan api, menghindari mata pedang, dikuatkan dari kelemahan, dijadikan kuat dalam peperangan, telah menundukkan bala tentara asing. Wanita-wanita telah menerima orang-orang mati mereka dari kebangkitan, tetapi yang lain telah dianiaya dengan tidak menerima penebusan supaya mereka dapat mencapai kebangkitan yang lebih baik. Dan yang lainnya telah menerima cemooh dan cambukan, dan bahkan belenggu dan penjara. Mereka dirajam, mereka digergaji menjadi dua, mereka dicobai, mereka telah meninggal oleh pembunuhan dengan pedang mereka. Mengembara dengan pakaian kulit domba, dengan kulit kambing, dengan kekurangan, dengan ditindas, dengan disiksa. Bagi mereka dunia ini menjadi tidak layak, sehingga dicerai-beraikan di padang-padang gurun dan di gunung-gunung dan di gua-gua serta di celah-celah bumi. Dan setelah dijadikan kesaksian melalui iman, mereka semua tidak menerima apa yang dijanjikan itu. Elohimlah yang telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita, sehingga tanpa kita, mereka tidak dapat disempurnakan. Ifrim atau Kitab Ibrani pasal 12 ayat 1-29. Oleh karena itu, kita juga, karena mempunyai begitu besar awan kesaksian yang mengelilingi kita, dengan menyingkirkan segala rintangan dan dosa yang mudah menjerat, marilah kita berlomba dengan ketekunan dalam perlombaan yang disediakan sebelumnya bagi kita. Sambil memandang kepada Yeshua, penguasa dan penyempurna iman, yang dengan mengabaikan aib ganti sukacita yang disediakan baginya, dia tabah memikul salib, maka dia telah duduk di sebelah kanan takhta Elohim. Karena itu pertimbangkanlah, dia yang tabah menanggung bantahan seperti itu terhadap dirinya oleh para pendosa, adalah supaya kamu tidak menjadi letih karena tawar hati dalam jiwamu. Ketika bergumul dengan dosa, kamu belum melawannya sampai tetesan darah. Tetapi kamu telah dibuat lupa akan nasihat yang dia bicarakan kepada kamu seperti kepada anak-anak. Hai anakku, janganlah menganggap ringan didikan Yahweh, jangan pula menjadi tawar hati ketika ditempelak olehnya. Sebab siapa yang Yahweh kasihi, dia mendidiknya, dan setiap anak yang dia terima, dia mencambuknya. Jika kamu tabah menanggung didikan, Elohim bertindak kepada kamu seperti kepada anak-anak. Sebab siapa yang menjadi anak yang ayahnya tidak mendidiknya? Namun jika kamu tanpa didikan yang dengannya semua orang telah menjadi mitranya, maka kamu bukanlah anak-anak, melainkan anak-anak haram. Selanjutnya, kita memang mempunyai pendidik yaitu ayah jasmani kita, dan kita menghormatinya. Tidakkah kita akan lebih taat lagi kepada Bapa segala roh agar kita hidup? Sebab, mereka sesungguhnya mendidik untuk beberapa waktu sesuai dengan apa yang tampak kepada mereka, tetapi dia untuk apa yang lebih bermanfaat, sehingga kita mengambil bagian akan kekudusannya. Dan setiap didikan memang sepertinya tidak mendatangkan sukacita, melainkan duka cita, namun kemudian dia menghasilkan buah kebenaran yang damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Oleh karena itu, kuatkanlah tangan yang terkulai dan lutut yang melemah. Dan, luruskanlah jalan bagi kakimu, supaya yang pincang tidak sampai menyimpang, malah justru disembuhkan. Kejarlah perdamaian dengan semua orang, juga kekudusan, karena tanpa itu tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Sambil memerhatikan agar jangan ada seorang pun yang menjauh dari anugerah Elohim, supaya jangan ada satu pun akar kepahitan yang tumbuh menyulitkanmu,
dan banyak orang dicemari olehnya. Jangan ada seorang pun yang menjadi pencabul atau yang bernafsu rendah, sebagaimana Esau yang demi sepiring makanan dia telah menyerahkan hak kesulungannya. Sebab kamu tahu pula bahwa sesudahnya, ketika ingin mewarisi berkatnya, dia ditolak, karena dia tidak mendapatkan tempat pertobatan sekalipun telah mencarinya dengan cucuran air mata. Sebab, kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh dan yang menyala dengan api, juga kepada kekelaman dan kegelapan dan angin badai. Dan kepada bunyi sangkakala, juga kepada suara firman, yang olehnya mereka yang mendengarnya memohon agar jangan ditambahkan sepatah kata pun kepada mereka. Karena mereka tidak dapat menanggung apa yang diperintahkan ini, bahkan jika seekor binatang menyentuh gunung itu, ia akan dilempari dengan batu atau dihujani anak panah. Dan, begitu mengerikannya apa yang terlihat itu, sehingga Musa berkata, "Aku sangat ketakutan dan gemetar. Tetapi kamu sudah datang ke Gunung Zion, dan ke kota Elohim yang hidup, ke Yerusalem surgawi, dan kepada berpuluh-puluh ribu malaikat. Kepada kumpulan dan gereja yang sulung, yang telah terdaftar di surga, dan kepada Elohim, hakim semua orang, dan kepada roh orang-orang benar yang telah disempurnakan. Dan kepada Yeshua, pengantara perjanjian baru, dan kepada darah percikan, yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Perhatikanlah, hendaklah kamu tidak menolak Dia yang berfirman, karena, jika bagi mereka yang telah menolak Dia yang memberi peringatan di atas bumi, mereka tidak luput, terlebih lagi kita, jika berpaling dari Dia yang berbicara dari surga. Yang pada waktu itu suaranya mengguncangkan bumi, tetapi sekarang Dia sudah berjanji dengan berkata, "Satu kali lagi aku mengguncang bukan hanya bumi tetapi juga langit." Dan ungkapan, "satu kali lagi," menjelaskan perubahan terhadap hal-hal yang terguncangkan, karena ia telah diciptakan agar hal-hal yang tidak terguncangkan dapat tetap berdiri teguh. Oleh karena itu, dengan menerima kerajaan yang tidak terguncangkan, kita memiliki anugerah yang olehnya kita dapat beribadah dengan berkenan kepada Elohim, disertai kerendahan hati dan hormat. Sebab Elohim kita adalah juga api yang menghanguskan. Ifrim atau Kitab Ibrani pasal 13 ayat 1-25. Biarlah kasih persaudaraan tinggal tetap. Janganlah lupa memberi tumpangan, sebab melalui hal itu beberapa orang tanpa sadar telah menjamu para malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman, seakan-akan kamu pernah terbelenggu bersama mereka, terhadap mereka yang dianiaya, seakan-akan hal yang sama terjadi pula pada tubuhmu. Perkawinan itu mulia dalam segala hal, dan persetubuhan itu tidaklah cemar, tetapi Elohim akan menghakimi para pencabul dan para pesina. Gaya hidup yang tidak cinta uang, yang merasa cukup oleh hal-hal yang ada, sebab Dia telah berfirman, "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan bahkan sekali-kali tidak akan mengabaikan engkau." Maka itu, dengan yakin kita mengatakan, Yahweh itu penolong bagiku, dan aku tidak merasa takut, apa yang akan manusia perbuat terhadap aku. Ingatlah mereka yang menjadi pemimpin kamu, yang telah mengatakan firman Elohim kepadamu, yang imannya hendaklah kamu tiru dengan memerhatikan penampilan tingkah lakunya. Yeshua HaMasyiah tetap sama, kemarin dan hari ini, bahkan sampai selamanya. Janganlah kamu dihanyutkan oleh ajaran-ajaran yang bermacam-macam dan asing, karena apa yang baik adalah hati yang diteguhkan oleh anugerah, bukan oleh makanan yang dengannya mereka yang menikmatinya tidak pernah diuntungkan. Kita mempunyai sebuah mezbah yang daripadanya orang-orang yang beribadah di tabernakel tidak mempunyai hak untuk makan.
Sebab binatang-binatang yang darahnya dibawa masuk ke dalam ruang Maha Kudus oleh imam besar karena dosa, tubuh-tubuhnya dibakar di luar perkemahan. Karena itu pula Yeshua, agar dia dapat menguduskan suatu umat dengan darahnya sendiri, maka dia telah menderita di luar pintu gerbang. Sebab itu, marilah kita datang kepadanya di luar perkemahan, untuk turut menanggung kehinaannya. Sebab, di sini kita tidak mempunyai kota untuk tinggal tetap, sebaliknya kita sedang mencari kota yang akan datang. Oleh karena itu, marilah kita melalui dia senantiasa mempersembahkan kurban pujian kepada Elohim, yaitu buah bibir yang mengakui namanya. Dan janganlah lupa akan perbuatan baik dan persekutuan, karena Elohim menjadi berkenan dengan kurban-kurban seperti itu. Yakinilah mereka yang menjadi para pemimpinmu dan tunduklah, karena mereka sendiri berjaga-jaga demi jiwamu sebagai orang yang memberikan pertanggungjawaban, sehingga mereka dapat melakukan hal itu dengan sukacita dan tidak dengan berkeluh kesah, karena hal itu tidak bermanfaat bagimu. Berdoalah bagi kami, sebab kami yakin bahwa kami memiliki hati nurani yang baik karena ingin menjalani hidup dengan baik dalam segala sesuatu. Dan aku menasihati kamu lebih lagi untuk melakukan hal ini, supaya aku dapat dikembalikan kepadamu secepatnya. Dan Elohim damai sejahtera, yang telah membawa kembali Gembala Agung domba-domba dari antara orang mati, dengan darah perjanjian kekal Yeshua Tuhan kita. Kiranya Dia menyempurnakan kamu dalam segala perbuatan baik untuk melakukan kehendak-Nya, dengan melakukan di dalam kamu apa yang berkenan di hadapan-Nya melalui Yeshua HaMasyiah. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dan aku menasihati kamu, hai saudara-saudara, tanggunglah firman penghiburan ini, karena aku juga telah menuliskannya kepadamu dengan singkat. Kamu mengetahui Timotius, saudara yang sudah bebas, bersama dia yang sekiranya bisa datang secepatnya aku akan melihat kamu. Salamilah semua orang yang menjadi pemimpinmu, juga semua orang kudus. Orang-orang dari Italia menyalami kamu. Anugerah ada bersama kamu semua. Amin.